Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di Asmen Talk, ceritain aja. Indonesia saat ini dalam kondisi bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Banyak parameter yang bisa diungkapkan. Salah satunya mengenai faktor hutang yang begitu besar, hampir 10.000 triliun hutang Indonesia. Nah, kita akan membahas oleh pakar yang sudah hadir di studio, Asmen, Bapak Profesor Dr. Risman Pasaribu, SE dan MM. Ya, beliau adalah seorang ketua Dewan Pakar Indonesia, kemudian juga adalah aktivis KAHMI dan dosen dan banyak lagi, akademisi dan juga seorang aktivis. Nah, kita akan bertanya seputar permasalahan Indonesia saat ini, utamanya tentang hutang. Memang sedikit berat materinya, tapi siapa tahu nanti kita bisa mendapatkan pencerahan dari beliau tentang bagaimana mengatasi dan solusinya seperti apa. Baik, kita langsung saja kita berbincang dengan Bapak Prof. Terima kasih sudah hadir di studio Asmen. Ya. Kabarnya gimana, Prof? Baik ya, sehat Alhamdulillah, ya? sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Ya. Baik, Prof. Tadi sudah sekilas tentang permasalahannya, Prof ya, di Indonesia ini kan ketika bangsa ini ya mengalami banyak permasalahan, misalnya korupsi dan lain sebagainya. Ada satu permasalahan yang juga sangat pelik nih tentang hutang Indonesia yang mencapai 10.000 triliun. Nah, sebagai seorang ahli ekonomi, pakar ekonomi, ini sebenarnya hutang ini masuk ambang aman atau sudah lewat batas nih, menurut Prof sendiri seperti apa melihat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator, ya, Hatta, yang saya hormati, Hatta ya. Ini kita berbicara mengenai utang pemerintah. Yang jelas utang pemerintah ini memang tidak akan selesai. Selesai ya. Ya kan? Di dalam konsep ekonomi, kalau nggak banyak utang, pembangunan tidak jalan. Oke. Ya kan? Tapi antara utang sama pendapatan yang ini itu harus sama. Tapi kali ini untuk Indonesia punya utang luar biasa. Artinya sampai berapa triliun kan? 10.000 triliun. Kurang lebih. Sehingga anak bangsa baik dari rakyat semua ataupun dari pejabat, ataupun dari birokrasi atau juga akademisi atau dari PNS atau apa semua kan, DPR itu harus berpikir bersama-sama untuk bisa membantu pemerintah tentang utang rakyat, tentang utang pemerintah, tentang utang. Itu. Jadi saya sependapat ada ide-ide menyampaikan bahwa masyarakat baik untuk lusuri seluruh Indonesia menyarankan supaya utang pemerintah bisa diatasi dengan baik. Dan sebagian juga aspirasi masyarakat juga menyampaikan bahwa kalau udah utang itu udah terlunasi, jangan lagi utang itu mendapatkan pinjaman dari orang asing, orang negara luar negeri. Tapi bagaimana bangsa Indonesia punya mandiri sendiri? Boleh pinjaman dari dalam negeri. Kalau utang dalam negeri kita pinjam, berarti uang-uang itu juga berputar di situ. Itu harapan saya seperti itu. Jadi karena ada aspirasi mengatakan bahwa
masyarakat ingin untuk membantu dan menyelesaikan utang pemerintah sejumlah ini. Kira-kira menurut Prof nih, dengan angka 10.000 itu udah melampaui batas atau masih titik aman? Kalau menurut saya itu sudah sekarat. Sekarat ya bahasanya. Udah sekarat namanya utang itu. Kenapa? Antara bunga pokoknya dengan bunganya itu sudah luar biasa. Itu. Ya kan? Itu harus ada. Jadi kalau seperti itu, bagaimana kita rakyat itu merasakan kesejahteraan rakyatnya. Utang aja udah dibebankan. Kemana utang? Pasti dibebankan kepada rakyat kan utang itu. Dalam bentuk? Utang dalam bentuk apa? Dalam bentuk pajak. Ya kan? Dalam bentuk macam-macam lah. Itu. Siapa yang membebani? Utang itu dibebani kepada siapa? Kepada rakyat. Rakyat yang merasa. Kapan makmur Indonesia ini? Kapan rakyat itu menikmati? Ya kan? Sebenarnya bunga utangnya udah banyak seperti itu. Ya kan? Mau orang koruptor itu membayar? Iya, nggak mau dia. Nggak mau kan? Malah kalau bila perlu ditambah lagi koruptornya itu. Ya kan? Nah ini. Saya malah curiga pembangunan dilakukan selama ini, saya antara harga sama apa mungkin nggak imbang ya. Apa itu di markup atau apa saya nggak tahu, tapi saya nggak curiga, saya tidak sujon di dalam itu pembangunan itu gitu loh. Ya kan? Ya. Kenapa? Karena uang yang dipinjam dari luar negeri itu betul-betul melakukan, yaitu kita tidak tahu harganya bagaimana ini kan, bagaimana ininya. Ada nggak transparan terhadap rakyat uang-uang seperti itu pinjamannya gitu? Tapi yang pasti adalah rakyat itu adalah dibebankan utang pemerintah, ya kan? Tidak kepada yang lain. Dari dasar itulah rakyat ini, masyarakat ini punya aspirasi, punya gagasan. Bagaimana kalau kita rakyat ini bersatu, mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari negara, ya kan, yang punya jabatan-jabatan tinggi apa semua bersama-sama sama rakyat dari bawah untuk bisa melunasi utang itu. Tapi setelah lunas nanti jangan lagi melakukan pinjaman dari luar negeri. Kenapa? Coba saya menjabat hampir 25 tahun di pemerintah selama ini. Tahu persis sumber daya alam manusia itu luar biasa. Indonesia ini sangat makmur. Sumber daya, pertambangannya bagaimana, lautnya bagaimana, perikanannya, ini semua. Singkong aja ditanam di sini bisa hidup. Makmur sekali. Tapi tanya-tanya kok seperti ini. Malah utangnya makin banyak, makin ini. Padahal tanpa utang kita sebetulnya bisa membangun bangsa ini. Itu. Jadi kalau ada yang koruptor, apalagi barusan ini juga koruptor mengenai, itu luar biasa moralnya. Bijak gitu. Nggak takut dia. Manusia itu adalah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Ya kan? Dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Benar kan? Ya. Itu. Beberapa kesempatan Menteri Keuangan ini bilang bahwa hutang yang sebegitu besar itu masih dalam tataran aman karena bukan untuk konsumtif tapi untuk pembangunan infrastruktur, investasi. Jadi dalihnya seperti itu. Seperti apa menanggapinya? Kalau saya udah nggak adil, udah nggak ini, sudah nggak, udah melewati kalau menurut saya dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat, dengan rakyat merasakan seperti ini, ya kan, nggak bisa, udah lewat itu.
Itu kata Menteri Keuangan. Iya. Tapi kalau kata masyarakat, kala ini enggak. Yang merasa siapa? Masyarakat. Masyarakat itu yang dibebankan pajak-pajak sekarang ini. Ya kan? Untuk bayar hutang. Udah berapa keturunan ini? Ya kan? Berapa keturunan ini? Kapan bisa selesai hutangnya? Udah faktanya udah ada. Faktanya, bunganya dengan ininya. Itu ada yakin saya. 2 tahun pejabat menteri yang presiden yang 2 ini aja dengan utang itu Tidak mampu. tidak mampu. Itu jangan hanya basa-basi saja. Iya. Tadi disebutkan peran masyarakat nih. Iya. Ketika misalnya masyarakat ingin terlibat atau berkontribusi membayar hutang negara, kira-kira itu masuk akal nggak dan bisa diterima nggak secara ilmu kepakaran Prof? Saya karena ada aspirasi masyarakat, rakyat, ya kan? Mau membantu utang pemerintah, ya. Alangkah baiknya didulukan oleh mereka yang dari atas. Oke. Yang sudah punya uang banyak, untuk apa uang itu? Bantulah. Jadi jairiah, jadi pahala. Amal jariah. Bayar amal jariah. Ya kan, bagus kan? Itu. Jadi memberikan contoh. Kalau bila perlu Prabowo, uang saya kasih nih, utang ini, membantu ini, wah nomor hebat itu. Angka kreasi hebat itu. Kalau sempat Prabowo duluan, ini utang negara, utang pemerintah. Dari saya pribadi uang, nih saya kasih. Beri contoh semua sini. Sebentar utang itu selesai. Utang pemerintah ini selesai sudah. Ya kan? Nggak usah banyak-banyak, 10% aja. Nggak usah, 10% aja sudah hebat. Bagaimana menterinya, bagaimana ininya, bagaimana. Amal jariah dilaksanakan. Luar biasa. Iya. Itu maksud saya. Ironis ya Prof. Jadi kita melihat. saya mengatakan bahwa utang negara ini sederhana bagi saya. Karena bangsa ini besar. Sumber daya juga besar. Pendapatannya juga besar mereka-mereka itu. Ya kan? Iya. Jadi harusnya kalau di-manage dengan baik, Di-manage ekonomi, dengan bagus, utang itu sebenarnya bisa dilunasin. selesai. Gitu. Jadi saya mengharapkan kepada Presiden Prabowo karena ada aspirasi masyarakat untuk bisa melunasi utang pemerintah, dia sebagai contoh. Wah, itu baru presiden kita. Paten, ya kan? Ya, paten. Wah, paten. Tapi jangan lagi bicara mengenai rakyat, saya jangan seperti itu. Nah, diam tapi nyata. Wah, itu tunjukkan. Kalau yang sekarang terjadi kan ada kesan membiarkan saja kan utang seperti Membiarkan aja membicarakan, menyampaikan saja. Tapi rakyat makin menderita. Saya yakin presiden itu cinta terhadap rakyatnya. Tidak mungkin presiden itu tidak mencintai rakyatnya. Rakyatnya kuat karena pemerintahnya kuat. Ya kan? Iya. Itu tadi. Berarti, Ayo. ya. Solusinya berarti memang dari top and down Dari ya. top. Iya, betul. Itu dulu. Memberikan contoh suri teladan. Baru tuh masyarakat bisa ngikut. Iya, jadi saya bangga karena saya presiden sekarang ini juga saya caleg DPR RI dari Demokrat, mendukungnya Prabowo. Saya tokoh sekalipun saya nggak dapat apa-apa. Iya. Ya kan? Next. Tapi saya ikhlas dengan ini. Tapi saya bangga dengan presiden sekarang ini. Oke. Berikan contoh ini karena ada aspirasi dari masyarakat sekarang untuk bisa menyelesaikan utang pemerintah. Iya. Ya. Mungkin masyarakat ini ada salah satu masyarakat, mungkin salah satunya adalah ASMEN ya, Forum Asistensi Media Nasional yang punya keinginan atau punya cita-cita untuk ikut berkontribusi membayar hutang negara. Seperti itu ya, Ya. Prof, ya? Jadi ini adalah aspirasi ini datangnya dari ASMEN. Ya kan? Asisten Media Nasional. Media Indonesia. Berkolaborasi dengan Forum Kepakaran Indonesia. Oke, Forum Kepakaran Indonesia. Ya kan?
punya wawasan dan punya ide-ide, gagasan-gagasan, baru gagasan. Karena kepedulian, karena forum ini merupakan kepedulian dan kawan-kawan media. Kenapa tidak? Sederhana untuk menagih utang ini kan? Ya. Asalkan apa? Hati lurus, hati kita ini mau. Berapa banyak Indonesia ini kekayaannya, berapa banyak mereka kecil bagi kita gitu sebetulnya. Nah, cuma kita lah forum ini, Forum Asmen ya. Asmen ini menggagas ini. Ya mudah-mudahan presiden dulu pertama kali. Ya. Wah mantap, setuju saya. Dan saya cinta yang saya senangi adalah Prabowo. Dan saya pertama dia dilantik jadi presiden, saya langsung mengatakan, berita saya mengatakan bahwa jangan ganggu dulu presiden. Dukung, bantu dulu. Itu berita-berita saya selama ini. Sampai sekarang saya, siapa lagi cari presiden yang lebih bagus? Kalau nggak si Prabowo. Dengan pendidikannya, dengan pengalamannya, dengan ininya. Makanya saya mengharapkan menteri-menteri dan petinggi-petinggi ini mohon dukungannya terhadap Prabowo. Pasti yakin Prabowo itu senang terhadap rakyatnya. Ya kan? Untuk apa? Makanya saya mengatakan bahwa kalau sini sampai gagasan ini sampai sini, saya yakin presiden lebih dulu memberikan contoh ini uang saya, amal jariah saya untuk membayar utang pemerintah. Wah, luar biasa. Bagaimana menterinya, bagaimana menteri sebelumnya, kabinet yang sebelumnya, berapa ini uangnya mereka itu, untuk apa? Ya udah kasih, bantu itu uang rakyat. Apa itu uang pemerintah itu? Bentuk utang pemerintah itu, ya kan? Itu. Nah, ini berkaitan dengan Pak Presiden Prabowo, ini konon katanya sih Asmen sudah memberikan surat ya, memberikan surat kepada Pak Presiden, hanya saja belum dibalas oleh Presiden. Ya, saya dapat bocoran bahwa surat dari MCN, ya kan? Asmen ya. Asmen sudah ada ke Prabowo, tapi belum ada jawabannya, belum ada ininya. Itu informasi saya ke saya, ya kan? Itu. Tapi yakin, Presiden akan membalas surat itu, merespon, karena ini ada dari rakyat, ya kan? Karena kita maklum, Presiden itu kan, bayangkan bangsa Indonesia ini dari Sabang ke mana itu luar begitu, tidak gampang jadi presiden mengatur seperti itu, ya kan? Dia harus didukung oleh perangkat-perangkatnya, ya kan? Oleh kabinet-kabinetnya ini, bantu semua, ya kan? Tapi tidak lagi mensalahgunakan jabatan-jabatan itu, kewenangan-kewenangan itu. Bantu presiden untuk rakyat, bantu itu pemerintah, ya kan? Itu harapan saya seperti itu. Prof, sebagai orang yang pernah berkecimpung di birokrat ya, sebagai Kesbangpol ya, Kemendagri lah ya, tahu persis lah ya seperti apa di tataran pemerintahan. Nah, Prof melihat seperti apa sih dengan birokrat ini agar bisa tidak terjadi sebuah kebocoran lah ya, kebocoran anggaran, sehingga dengan begitu nanti bisa berakibat kepada efisiensi, kepada pemerintahan, dan ujung-ujungnya nanti hutang bisa dibayar dari mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran di mana-mana gitu. Ya, kalau di mana-mana memang tetap ada juga bocor kadang-kadang, tapi kebocoran itu juga harus diadakan pengawasan. Kalau pengawasan itu terbuka, tahuan, Prabowo akan mengambil tindakan. Buktinya banyak juga yang ditangkap di perjalanan, ya kan? Banyak di ini kan. Itu. Jadi yang jelas bocor-bocor itu ya tetap ada. Nggak bisa dihindari itu, Prof. Indah. Iya. Di padang mahsyar juga ada neraka dari surga. Ya kan? Ada pengrusak, ada perbaiki. Cuma paling tidak yang merusak sedikit itu, karena ada pengawasannya. Makanya saya mengharapkan
kepada Presiden, lembaga-lembaga pengawasan harus dijalankan dengan baik, harus terlaksana dengan baik. Contohnya, kementerian punya inspektorat jenderal, satu lembaga. Ada BPK, Badan Pengawas Keuangan Negara. Ada wartawan, ada pengawasan juga. Ada Polri, pengawasan juga. Masa sih masih juga ada yang ketangkap itu? Berarti itu perlu perubahan pengawasan yang bagus. Perlu tata ruang, tata regulasi. Waskat ya, pengawasan melekat. Waskatnya. Dulu saya ingat waktu zamannya Presiden Soeharto. Iya, ada waskat. Pengawasan waskat itu melekat hati. Iya kan? Iya. Jadi kalau ada orang menyalahgunakan kewenangan melakukan uangnya rakyat, dia digunakan, itu adalah waskat, takut hati, ya kan? Itu yang perlu ditanamkan lagi, perlu dipromosikan lagi, perlu diapa lagi, ya kan? Dihidupkan lagi waskat itu. Itu saya sampaikan kepada Presiden, kalau bisa waskat itu dihidupkan lagi. Karena di situ pengawasannya, pengawasan dari hati. Artinya suami istri, anak, sudah hatinya mereka berwas di situ. Baru yang lain, ya kan? Iya. Nah, itu dari situ dulu. Itu untuk bangsa seperti itu. Nanti selain juga yang lain nanti akan ada regulasi yang perlu dibantu, kan gitu. Itu. Jadi kembali lagi saya sampaikan tadi, seandainya utang pemerintah ini sederhana bagi saya untuk menyelesaikan ini. Karena dengan bangsa Indonesia sangat besar. Sangat kaya ya, Pak. Kaya. Dengan kekayaan itu di mana dibawa selama ini, iya, ya kan? Iya, betul. Setuju, ya kan? Ya, yang Freeport aja kayaknya luar biasa. Luar biasa. Jadi itu yang sehingga saya mengharapkan bahwa betul-betul mendorong, memberikan hati nurani, menyampaikan, ya kan? Bahwa amal jariah, ya kan? Iya. Itu merupakan luar biasa. Di agama saya mengatakan, ya kan, bahwa amal jariah itu akan ditambah rezeki lagi. Udah, kasih utang bayar. Amal jariah. Sederhana untuk bayar utang negara ini, utang pemerintah ini. Saya yakin, tidak sulit. Tidak sulit. Asalkan diberikan contoh oleh Presiden atau pejabat ini. Nah, berkaitan dengan contoh nih, Prof. Ini kan di Asmen ini kan bukan sekedar gagasan atau ide ya tentang bayar hutang ini. Beberapa teman-teman dari Asmen ini sendiri sudah berkontribusi meskipun tidak besar, tapi sudah memulai gerakan untuk itu, gitu kan, dan dikumpulkan dalam satu. Jadi ini satu gagasan yang sudah maju. Artinya pendapat ide-ide ini sebetulnya rakyat itu sudah mulai bergerak, ya kan? Ada memberikan bantuan-bantuan jamal jariahnya untuk ke pemerintah. Tapi berapalah kemampuan rakyat, ya kan? Iya. Tapi dengan cara tadi didorong, rakyat mendorong, memberikan aspirasi apa semua, didorong oleh pemerintah dari atas yang sudah punya uang, yang punya kekayaan, yang punya selama ini, dan juga dapatnya harta dari investasi apa dulu selama ini, apa namanya, sumber daya yang luar biasa kan, apa semua itu, berapalah itu, ya kan? Hitung aja lah seluruh bangsa Indonesia yang sudah dapat gaji misalkan berapa ribu, ya, berapa anggota DPR, hitung. Berapa anggota DPRD? Hitung. Berapa PNS? Hitung. Berapa akademisi? Hitung. Berapa jumlah? Wah, kecil lah utang pemerintah itu. Cuma hati nurani mau nggak? Amal jariahnya belum mau. Itu. Belum sadar. Apalagi diberikan contoh oleh Presiden. Oke, baik Prof. Terakhir nih, Prof. Pertanyaan terakhir. Sebagai ahli lingkungan hidup juga ya, Prof ya? Oh, saya doktor dari UI, jurusan lingkungan. Sebetulnya lagi banyak politik lingkungan. Oh, politik lingkungan. Saya pakar di bidang politik. Saya adalah mantan kepala
Kepala Subdirektorat Pendidikan Politik di Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Dan lama saya berkecimpung memberikan bantuan-bantuan dari segi pendidikan politik dari Sabang ke Merauke selama ini. 7 tahun saya menjabat untuk mengapa partai-partai berpartai yang santun, yang bagus. Nah, jadi saya harapkan juga di samping tadi kita berbicara mengenai utang pemerintah, saya mengharapkan juga partai-partai ini yang berpolitik ini betul yang santun, ya kan? Jangan saling menghujat, berikan gagasan-gagasan tentang partai politik yang bagus itu. Kondusif ya? Iya, yang politik yang bagus. Jangan lagi rakyat merasa politik itu adalah kotor, politik itu jahat. Bukan, politik itu adalah krisma, seni politik itu. Makanya saya mengharapkan rakyat itu, partai-partai tadi ikut membantu pendidikan politik masyarakat. Itu. Iya. Maksudnya berkaitan dengan lingkungan ini bisa nggak kira-kira memanfaatkan lingkungan untuk kalau bicara solusi lingkungan, itu? Kalau bicara lingkungan ini saya sangat prihatin. Nah, cuma substansinya udah beda lagi nanti ya. Tapi tidak apa-apa karena saya doktor lingkungan dari Universitas Indonesia. Bahwa lingkungan kita memang juga terpuruk, sangat kerusakan. Politik lingkungan juga menyusut. Politik ekonomi menyusut. Politik menyusut. Kurang bagus. Semuanya ini. Karena apalagi politik ekonomi. Ya kan? Politik ekonomi carinya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ya kan? Sementara politik mengenai lingkungan, ya kan? Memperbaiki. Ekonomi merusak. Lebih banyak kerusakan ekonomi karena lingkungan. Nah, ini harus jelas ini. Karena dokter lingkungan masih banyak, masih sedikit dokter lingkungan. Ilmu lingkungan di Indonesia ini hanya baru 2. Brawijaya dan UI. Selebihnya hanya di dalam substansinya, jurusan-jurusannya itu baru lingkungan. Hanya kecil-kecil. Jadi baru 2. Brawijaya dan UI. Ilmu lingkungan. Maka dibandingkan dengan ekonomi. Banyak. Ekonomi, wah luar biasa. Bila perlu mengeruk sebesar-besarnya ya. Mengeruk sebesar-besarnya. Kerusakan lingkungan itu luar biasa. Kalau lingkungan malah sebaliknya memperbaiki. Sebaliknya perbaikinya, tapi tidak bisa lagi, tidak mampu dan memperbaikinya karena kerusakan luar biasa lingkungan ini. Ya kan? Ya. Contohnya buktikan kerusakan lingkungan karena banjir. Banjir di mana-mana. Itu kan karena kerusakan. Itu. Karena kerusakan. Coba kalau tata ruangnya membuat lingkungan yang ini kemungkinan tidak akan banjir seperti itu. Kerugian banjir, kerusakan lingkungan, banjir merugikan negara kan, merusakkan pemerintah. Berapa kerugian negara karena lingkungan? Atau apalagi mengenai hutan di Indonesia ini, hutan sudah nggak ada. Hutan dibangun untuk perumahan, hutannya tidak dikembalikan. Cuma diadakan. Hanya sekarang perumahan-perumahan di mana-mana juga banjir sekarang ini perkembangannya. Padahal banjir itu air itu udah berubah, itu juga. Cuma tata ruangnya yang berubah. Yang berubah. Contohnya DKI. Itu udah pas sama saya di Jakarta ini. Kanan kiri di jalan raya ini dibuat tempat rekreasi, tata ruang kan di DKI ini kan untuk diperbaiki kan untuk jadi duduk-duduk apa semua itu. Itu dibangun itu tembok itu. Itu tidak boleh. Resapan itu. Resapan itu tidak boleh. Di Amerika kalau membangun rumah, tidak ada namanya di tembok begitu.
Karena air itu begini, itu yang bikin banjir. Itu yang bikin banjir. Iya. Ya, ini tapi Baik. di luar Di substansi luar ya. substansi Tapi kita tentang hutang negara tadi ya. lingkungan, hutang negara. Tapi yang Tapi nanti pasti berkaitan pasti akan berkaitan ya lingkungan dengan banyak keterkaitan semua keterkaitan. antara lingkungan, mm, koruptor apa lagi? efisiensi. Oh, koruptor apa lagi hubungannya dengan utang pemerintah? Oh, Iya, lebih hebat pasti. sekali. Ada hubungannya. Nah, Holistik, semua keterkaitan. nanti kita akan bahas ini, Prof, di sesi yang lain ya tentang lingkungan hidup Ya. berkaitan dengan politik ekonomi ya. Nah, Prof, terakhir nih, Prof, apa pesan nih kepada pemerintah agar utang ini bisa di stop, kemudian bisa tidak menjadi beban kepada masyarakat dalam bentuk pajak yang semakin meningkat? Ya. Pesannya seperti Ya, pesan saya apa yang saya sampaikan tadi, aspirasi yang dari Asmen. Asmen tadi itu kita didukung oleh masyarakat, ya kan? Apalagi yang mendukung juga presiden lebih dulu. Supaya apa? Supaya utang negara ini cepat terbayar. Baru kita mulai lagi utang cuma dalam negeri, bukan luar negeri. Hanya itu pesan saya. Iya. Ya, Baik. supaya apa? Ada kaitannya kepada kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau rakyat berutang terus, kita ini semua tidak akan pernah sejahtera rakyat. Iya. Itu aja kaitannya ya. Oke, itu saya pesankan. Baik. Ya, terima kasih pada Prof. Risman Pasaribu yang sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang kondisi ekonomi di Indonesia. Baik, demikian bincang-bincang kita. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.